Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sus. Selamat pagi, ibu. Selamat pagi, sus. Perkenalkan, ibu, saya perawat Masot Andal Munte yang bertugas di ruangan ini pada shift pagi hari ini. Ibu siapa ya namanya? Nama saya Anissa, sus. Oh, Ibu Anissa ya. Bisa disebutkan tanggal lahirnya, Bu? Perawat bertanya sambil melihat ke gelang pasien dan memastikan dengan melihat status rekam medis pasien. Tanggal 30 Agustus 1980, sus. Begini, Bu Anissa, saya kesini bertujuan untuk memberikan obat sesuai instruksi dokter. Sebelum saya berikan obat, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ibu, nadi, dan suhu ibu dulu ya. Kegiatan ini berlangsung selama 5-10 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, sus. Permisi ya, ibu. Saya periksa dulu. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Oh iya, ibu, ngomong-ngomong, keadaan ibu sekarang gimana? Apakah ibu ada keluhannya? Ada, sus. Perut saya sakit sekali, rasa pedih, juga nyeri gitu, sus, di ulu hati saya nih. Terus juga mulut saya kok asam gitu ya, sus. Kadang pahit juga, sampai kadang saya mau makan tuh rasanya mau muntah, sus, karena asam. Oh, begitu ya, Bu. Sebentar ya, ibu, saya periksa dulu. Baik, ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Setelah selesai memeriksa keadaan pasien, perawat melakukan dokumentasi tentang keluhan pasien dan hasil dari pemeriksaan TTF dari pasien. Baik, ibu, saya akan jawab yang tadi ibu tanyakan. Begini, bu, saat kita mah itu, kenapa bisa mulut kita terasa asam? Karena saat asam lambung kita naik, itu dari perut sehingga ke belakang tenggorokan sampai ke mulut. Kita bisa merasakan asam atau pahit, bahkan kita juga bisa merasa seperti terbakar di dada kita, begitu, bu. Oh, begitu ya, sus. Itulah, sus, ini nih kak saya kamu karena sering begadang nih, sus. Terus juga sering makan pedas. Sebaiknya ibu kalau nanti udah pulang, ibu jangan makan pedas lagi ya, bu. Ibu juga jangan begadang lagi, kurangin stresnya. Ibu mau sehat kan? Kita harus sayang sama badan kita ya, bu. Baik, ibu, tekanan darahnya masih rendah 110/80, nadinya juga 90 kali per menit, itu normal ya, ibu. Suhu ibu juga normal kok, 36,3 derajat Celcius. Oh, berarti tensi saya rendah ya, sus? Iya, ibu. Karena pemeriksaan sudah selesai, saya ingin mengambil obatnya dulu ya, bu. Saya akan kembali lagi ke sini. Permisi, dokter. Iya, ada apa, sus? Begini, dokter, saya ingin perawat menceritakan kepada dokter tentang keluhan Ibu Anissa dan memberikan hasil dokumentasinya kepada dokter untuk melakukan kolaborator atas nama pasien Anissa. Setelah itu, dokter melakukan visit pada pasien Ibu Anissa dengan membaca dokumentasi dari perawat Mas Hotline. Kemudian, dokter membuat resep obat kepada perawat Mas Hotline untuk mendapatkan terapi oral. Kemudian perawat ke bagian farmasi ruangan dan memberikan resep kepada apoteker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sus. Bu, ini ada resep obat untuk pasien atas nama Anissa dengan tanggal lahir 30 Januari 1980. Baik, sus. Terima kasih ya.
Bagian farmasi melakukan pengkajian resep dokter, farmasi klinis, dan status rekam medis pasien. Setelah selesai melakukan pengkajian, apoteker memberikan obat sesuai dengan resep yang diberikan dokter ke perawat. Setelah mendapatkan obatnya, kemudian perawat menyiapkan alat untuk pemberian obat oral seperti status rekam medis, baki obat, gunting, obat-obatan, air putih, troli, cairan, serta sprit 3 ml. Setelah semua peralatan siap, perawat melakukan persiapan untuk pemberian obat, yaitu pertama mencuci tangan, setelah mencuci tangan, perawat melakukan pengecekan rekam medis pasien, melakukan pengecekan label 3 kali pada kemasan. Selanjutnya melakukan pengecekan tanggal obat di order dan tanggal akhir pemberian, serta memperhatikan simbol tertentu seperti antesimum dan postsimum. Selanjutnya melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa dan melakukan pengecekan ulang pada perhitungan dosis yang dibuat oleh apoteker. Setelah selesai pengecekan, perawat dan apoteker menuju ke kamar pasien untuk memberikan obat serta edukasi terkait obat yang akan diberikan kepada pasien. Perawat melakukan identifikasi pada gelang pasien dan status rekam medis pasien. Baiklah Ibu Anissa, perkenalkan ini dari orang farmasi, namanya Ibu Afifah. Tadi setelah selesai visit dokter, Ibu mendapatkan terapi obat minum oral. Jadi Ibu Afifah ini akan menjelaskan tentang obat-obatnya apa saja. Oke Ibu? Silakan Ibu Afifah. Baik, terima kasih ya Sus. Baik Ibu, saya Afifah yang bertugas di ruangan farmasi rumah sakit ini. Saya akan menjelaskan tentang obat omeprazol, yaitu dia bakalan mengatasi gejala sakit mah Ibu. Terus juga dia bakalan ada efek samping berupa mual, pusing, sembelit, dan kembung. Dan juga ini ada sirup sulkafrat untuk mengobati gejala sakit mah Ibu yang disebabkan oleh tukak lambung dan infeksi lambung. Obat ini bekerja dengan cara melapisi dinding lambung dan mencegah dari iritasi dan peradangan akibat asam lambung yang berlebih. Obat ini jarang kok Bu menimbulkan efek samping, tapi juga bisa menyebabkan konstipasi. Ini juga sering digunain dengan obat mah lainnya. Ini sirupnya diminum 1 jam sebelum makan ya Bu. Setelah makan itu tunggu 2 jam jaraknya baru makan obat tablet omeprazol. Obatnya diminum 2 kali sehari ya. Ini juga ada cairan injeksi kalau misalkan Ibu gak sanggup untuk makan obatnya. Baiklah Bu, karena saya sudah selesai menjelaskannya, saya permisi dulu ya Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ya Bu, makasih ya. Baik Ibu, sudah sesuai janji saya tadi, sebentar lagi saya akan memberikan obat kepada Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Pasien tak sanggup menelan obat dan memuntahkan obat tersebut. Maaf Sus, saya tidak mau minum obatnya, pahit, saya nggak mau, rasanya mau muntah terus kalau minumnya. Saya mau disuntik aja ya Sus, boleh nggak Sus? Oh begitu ya Ibu, baiklah Ibu, saya akan memberikan ranitidin injeksi, tetapi Ibu suntikan ini hanya boleh dilakukan sekali saja karena Ibu tidak sanggup meminum obat. Untuk selanjutnya Ibu minum obatnya dengan cara per oral ya Ibu. Iya Sus, baiklah.
Perawat melakukan injeksi ranitidin pada pasien penderita sakit MA dengan menyuntikkannya melalui pembuluh darah vena. Baik Ibu, saya akan melakukan injeksi ranitidin melalui intravena, membutuhkan waktu 5-20 menit dengan waktu setiap 6-8 jam. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus. Efek sampingnya ini mungkin bisa terjadi seperti sakit kepala, sulit buang air besar, hingga nyeri dan muncul kemerahan pada daerah sekitar tempat disuntik tadi, Ibu. Oh. Baik Ibu, sudah selesai. Setelah selesai melakukan injeksi ranitidin kepada pasien tadi, perawat membersihkan alat sambil menunggu keluarga pasien untuk meminta menandatangani lembar obat. Setelah keluarga pasien datang, perawat menjelaskan tentang penyakit Ibu Anissa dan keluhannya serta obatnya. Baik Ibu, ini sirupnya diminum 1 jam sebelum makan ya Bu, dan obat omeprazolnya dimakan setelah makan dan 2 jam jaraknya dari minum sirup tadi ya Bu. Baik Sus, terima kasih ya Sus. Perawat kembali ke nurse station dan melakukan dokumentasi.